Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG ya. Kira-kira besok Senin mau ke harga berapa? Untuk IHSG kemarin Jumat itu ditutup naik 0,28% ke close-nya di area resistennya 6977 ya. Untuk harga penutupan IHSG sempat turun sih, tapi habis itu naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, IHSG kemarin tanggal 17 November hari Jumat secara keseluruhan yang paling banyak dijual asing ada Bank BRI, Gotoh, ASI, UNTR ya, paling banyak Bank BRI. Net sell 126,1 M, kemudian yang paling banyak dibeli asing Bank BCA itu pun cuma 85,8 M aja ya. Jadi hitungannya sih untuk IHSG nggak rame-rame banget sih. Yang paling rame itu AMMN. Nanti kita akan coba bahas untuk saham AMMN. Nilai transaksinya lumayan sih kemarin Jumat 900-an M. Coba kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 13 untuk IHSG ya. Ini sih kabar bagusnya, untuk aslinya udah mulai masuk lagi ya di saham Bank BCA, udah net B 517,5 M dalam 1 minggu terakhir ya. Jadi untuk hari Senin kalau kita lihat indeks globalnya, untuk indeks US ditutup hijau semua ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Semoga aja untuk IHSG juga bisa dibuka hijau di awal market, dan semoga aja bisa bertahan di atas 6.980. Mungkin seperti itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek adalah saham Gotoh. Gotoh ditutup minus ya, 2 poin, turun ke level 84. Sempat naik juga sih, sempat ke 88 ya untuk harga tertinggi saham Gotoh kemarin Jumat, tapi habis itu turun lagi. Kalau secara teknikal dalam 3 hari terakhir Gotoh cenderung bergerak di area sini-sini aja ya. Semoga aja untuk minggu depan itu masih bertahan di atas 82-83. Semoga aja nggak jebol lagi, soalnya kalau sampai turun di bawah ini ya ada kemungkinan ya bisa ngejar 70-an lagi. Kalau kita cek coba untuk transaksinya untuk saham Gotoh. Gotoh dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya cenderung keluar, net sell 208,6 M untuk kemarin Jumat aja tanggal 17. Untuk asingnya masih net sell ya, jadi untuk asingnya cenderung keluar di saham Gotoh dalam 1 minggu terakhir. Ini kalau kita cek lebih detail lagi untuk Gotoh, kalau kita cek dari tanggal 13 ya, dalam 1 minggu terakhir ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya ada YU yang net sell 114,2 M. Selain YU untuk asingnya yang keluar ada CC, KZ, BB, AK ya. Kemudian yang masuk itu TP itu pun cuma 41,7 M. Jadi distribusi oleh asing, dan untuk lokalnya net buy sih, ditampung lokal ya. Yang nampung kebanyakan lokal. Untuk hari Jumat kemarin pun juga asingnya masih net sell sih. Tanggal 17. Jadi untuk Gotoh ya ada kemungkinan bisa jadi akan sideways dulu ya di atas 82, buat patokan 82 aja, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai turun di bawah itu mungkin buat teman-teman yang udah ambil dan floating profit ya nggak ada salahnya buat diamankan ya, tapi kembali lagi disclaimer, soalnya kalau sampai jebol support sih selama nggak ada yang akumulasi banyak ya, apalagi nggak ada sentimen yang bagus untuk saham Gotoh, ada kemungkinan harganya cenderung di area bottomnya ini dulu ya, bisa jadi ke 70-an bahkan ke 60-an ya, hati-hati aja. Tapi kalau naik maksudnya masih bisa bertahan di atas 82, itu resistennya lumayan tinggi, lumayan sih di 96 ya. Kita lihat aja minggu depan apakah ramai atau sepi. Kalau masih cenderung sepi, kemungkinan buat naik itu biasanya agak berat ya. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Jangan buru-buru entry di awal market, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Nah, untuk saham Telkom ini ditutup naik walaupun sempat jebol support ya, sempat ke 3.480 malahan untuk kemarin Jumat itu untuk saham Telkom, tapi ditarik naik lagi dan masih bertahan di area konsolidasinya antara 3.500 sampai 3.580.
Itu resistennya ya 3580 itu resisten untuk saham Telkom. Kalau kita cek untuk transaksinya, Telkom kemarin Jumat aslinya keluar tapi nggak terlalu banyak 15,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 13 dalam 1 minggu terakhir ketika Telkom itu konsolidasi aslinya keluar 69,4 M ya, hitungannya sih yang nggak terlalu banyak ya untuk sekelas Telkom. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Telkom kemarin Jumat secara keseluruhan untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk lokalnya kecil ini, lokalnya netbuy cuman untuk transaksinya itu didominasi oleh asing. Untuk asingnya ya masuk ada ZP, YU. ZP netbuy 35 M-an lebih, untuk YU-nya netbuy 13,1 M. Dan yang keluar untuk asingnya di saham Telkom kemarin Jumat ada RX, KZ, CCBK, TPAK ya. Ini untuk nilainya kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan sih untuk kemarin Jumat. Asingnya masih net sell, tapi yang nampung asing juga sih. Jadi kemungkinan akan ini konsolidasi dulu di area sini ya. Semoga aja bisa breakout di atas 3580. Apalagi sentimennya cukup bagus ya ini untuk saham Telkom. Laporan kuartal 3-nya bertumbuh. Ya ini meningkat sih IPS-nya kuartal 3 meningkat secara tahunan dan kuartalan meningkat. Jadi semoga aja ya bisa breakout di atas 3580 dan melanjutkan kenaikannya ya. Kalau lihat secara histori juga ini hitungannya koreksinya udah lumayan dalam sih kalau menurut saya. Mungkin ya ini kalau mau entry bagusnya misal kemarin tuh pas turun ya di bawah 3500 itu bisa dipertimbangkan buat masuk kalau tujuannya untuk invest, mungkin seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Untuk saham ASII ditutup minus 2,15% ya, ke area 5.700 penutupannya 5.825. 5.700 ya, penutupannya di 5.700. Kalau secara teknikal ini masih ini ya. Kalau kita lihat sekilas untuk trennya cenderung konsolidasi di area sini antara 5.600-an sampai 6.000. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham ASII. Untuk saham ASII untuk asingnya sendiri net sale dalam 1 minggu terakhir ini net sale 63,7 M, mirip-mirip Telkom ya. Untuk kemarin Jumat aja, kemarin Jumat net sale 67. Kalau kita cek dari tanggal 13, 63 ya, kadang masuk kadang keluar untuk asingnya di saham ASI dalam beberapa hari terakhir ini ya. ASII kemarin Jumat tanggal 17 November ini kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan ternyata masih ada yang distribusi yaitu ZPAK ya, dan mereka asing sih. Jadi asingnya distribusi di saham ASII. Kalau kita cek dari tanggal 13 untuk asing semua ini yang keluar BK, ZP, AK, TP ini kan broker-broker asing. Dan lokalnya sendiri net buy cuman nggak sebanyak asing ini ya. Bentar, untuk asingnya ada RX yang masuk ternyata. Kalau kita cek kemarin tanggal 17 untuk RX-nya masih terus masuk di saham ASI. Semoga aja RX mau jaga harga sih. Sebenarnya di level harga saat ini itu menarik ya kalau tujuannya untuk invest di saham ASI, apalagi pendapatannya terus bertumbuh. Ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham ASI di kuartal 3 tahun 2023 ini pendapatannya naik secara tahunan ya, secara tahunan bertumbuh, dan tahun 2023 ya masih bertumbuh sih secara pendapatan ini dari tiap tahun naik-naik terus. Jadi ketika koreksi
lumayan dalam sampai ke area 5 ribuan itu ya bisa dimasukin ke list lah mungkin buat teman-teman yang mau invest atau swing ya. Ini hitungannya sih kalau menurut saya udah di bottom. Jadi ya harusnya kalau mau entry resikonya nggak gede-gede ya, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham ASI mungkin buat patokan aja kalau masih turun. Itu support terdekatnya ada di 5.650. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR juga eh turun ya, ditutup turun ternyata waktu kemarin gagal breakout, malahan hari Jumatnya turun lumayan dalam 2,45% ke level 22.875. Kalau masih turun terus ya hati-hati bisa ke area sini. Kalau secara technical area support terdekatnya ada di 22.100, 22.200 ya, itu support terdekat untuk saham ONTR setelah histori. Kalau sampai jebol di bawah itu ya udah jangan buru-buru entry ya. Maksudnya jangan buru-buru buat average dan mungkin buat yang masih nyangkut di atas. Kalau kita cek untuk transaksinya, UNTR kemarin Jumat tanggal 17 hitungannya sih net sell ya, net sell lumayan banyak ternyata kemarin Jumat itu untuk aslinya net sell 62 M, jadi turun disertai asing distribusi. Kalau kita cek di sini BK yang jualan paling banyak ya, BK, AK, KZ ini broker-broker asing, jadi didistribusi oleh asing dan di lokalnya nampung cuman nggak sebanyak nilainya asing distribusi, jadi harganya turun. Perlu hati-hati untuk besok Senin ya, apalagi kalau di awal market itu masih dibuka merah, mending wait and see aja dulu ya, takutnya ini bisa ngejar 22.200, apalagi kalau sampai jebol di bawah itu ya perlu hati-hati. Coba kalau kita cek di sini untuk UNTR laporan kuartal 3-nya udah keluar dan turun ya. Ini sentimennya kurang bagus sih. Secara tahunan turun, secara kuartalan juga turun pendapatan UNTR kuartal 3. Jadi hati-hati aja. Pantas asingnya keluar ya, investor asingnya ya bisa jadi karena itu. Soalnya untuk saham UNTR biasanya sih ini yang buat patokan dividen, pendapatan dan dividen ya. Kalau pendapatannya turun ya otomatis dividennya turun, harga sahamnya juga bisa ikut-ikutan turun. Mungkin seperti itu untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang harganya naik lagi lebih tinggi ya, dan ATH lagi berhasil breakout di atas 7.400 ya. Malah ini konfirmasi breakout ini disertai asing masuk lagi ya. Jadi masih strong bullish ini untuk saham AMMN. Kalau naik terus resistannya lumayan tinggi, ada di 8.300-an ya. Semoga aja kecapai, tapi kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau setelah trend ini kelihatan sekali ya bullish. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham AMMN untuk aslinya masih net buy. Loh, net sell ya. Kok net buy? Net sell tapi. Tapi kalau kita cek dari tanggal 13 masih net buy loh. Ya, masih net buy 305,6 M, masih lumayan banyak. Mungkin kemarin tuh sebagian investor asingnya ada yang taking profit, jadinya net sell. Kalau kita cek di sini untuk saham AMMN tanggal 17 kemarin ini untuk asingnya ya, kan ada ACC yang taking profit lagi, tapi untuk asingnya BK masih masuk, AK, ZP juga masih nambah muatan ya selama BK-nya nggak distribusi banyak-banyak, apalagi beberapa waktu terakhir untuk AK ini juga ikut-ikutan akumulasi ya di saham AMMN ini, jadi diakumulasi oleh asing ya. Yang jualan CC aja sih, untuk CC nggak heran ketika harganya naik itu emang cenderung keluar taking profit ya, nanti ketika harganya turun cukup dalam baru biasanya sih masuk lagi. Ya, untuk buat patokan aja ini sih untuk supportnya 7.400 sudah jadi support, selama nggak jebol aja di bawah ini. Semoga aja masih bisa melanjutkan tren bullishnya. Mungkin seperti itu ya. Kalau mau entry di level harga saat ini sebenarnya
Ya, ya masih ada kemungkinan naik sih, semoga aja seperti itu. Tapi hati-hati kalau sekiranya harganya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat cut loss ya. Apalagi ada misal kedepannya ada yang distribusi cukup banyak. Ya takutnya ini kalau sampai jebol 7.400 ya bisa turun lagi lebih dalam. Agak was-was juga ya kalau mau entry di puncak seperti ini. Tapi kita lihat soal besok. Semoga masih bisa naik lagi. Oke itu untuk saham AMMN ya. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 74, semoga aja masih aman sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Untuk saham BRPT masih mencoba breakout tapi belum berhasil ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali mencoba breakout belum berhasil. Masih ya di area resistennya ini 1100, 1200-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRPT dalam 1 minggu terakhir asinya keluar 40 eman lebih. Kalau kita cek kemarin Jumat aja tanggal 13 untuk asinya masuk tapi nggak terlalu banyak 8,1 M. BRPT tanggal 18, kok 18 17 ya. Tanggal 17 kemarin yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh sih, lebih banyak yang masuk transaksinya di aslinya netbuy, untuk aslinya yang masuk ada AK, tapi untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk hari Senin mungkin kalau mau entry ya, dan bagusnya pasang antisipasi di mana misal turun, ini aja di sini sih 1110 ya. Ya agak was-was sih, mending kalau mau entry nunggu lebih liquid lagi, misal bisa breakout di strike volume yang gede, nah itu bisa dipertimbangkan buat masuk ya. Tapi kalau masih merah ya mending wait and see aja dulu, apalagi kalau bentuk candle bearish Marubozu ya bisa ke 1000-an. Nah, dan untuk supportnya sih masih di sini untuk level harga saya ini karena belum bisa breakout kemarin minggu lalu. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Oke, untuk saham BRPT selanjutnya kita cek saham brand ya. Untuk saham brand naik lumayan tinggi ya, kemarin masih bisa naik lagi. Padahal udah disuspend kalau nggak salah ya waktu itu tanggal 10, tapi masih uptrend. Malahan berhasil breakout di atas 6.100 untuk saham brand. Dan misal besok naik ya perhatikan aja level ini ya, target price-nya ke 6.550. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk saham brand aslinya netbuy, aslinya masih masuk. Netbuy 65 M kemarin Jumat. Kalau kita cek dari tanggal 13, untuk aslinya masih netbuy 131 ya. Jadi naik itu display asing masuk. Selama aslinya nggak distribusi, kemungkinan untuk saham brand harganya masih bisa dijaga sih di atas. Ini untuk aslinya ya, masuk ada BK, YU, AK, TP versi asing. Dan yang keluar itu DP, DP 100% selling ya, jadi murni distribusi. Tapi yang nampung lokal juga sih. Kalau kita cek dari tanggal 13, untuk DP-nya net sell 78,2 M ya, taking profit di atas. Dan yang nampung masih asing ini. Jadi untuk saham brand misal buat teman-teman yang udah floating profit, ambil di resistannya 5.400 ya, misal besok naik dan sekiranya agak berat buat breakout di atas 6.550 ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Oke, itu untuk saham brand ya, yang jadi supportnya ya di sini 6.100 sudah jadi support, 6.100 ya, itu sudah jadi supportnya untuk saham brand. Untuk selanjutnya kita cek saham STRK yang kemarin Jumat ARB ya, 24% ke level 264. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk saham STRK. Untuk saham STRK kemarin tanggal 17 ketika turun cukup dalam, aslinya masuk 700-an juta. Coba kita cek di sini aja.
di distribusi ya, dalam 1 minggu terakhir didistribusi oleh PD, KK, dan FZ. Kalau kita cek kemarin tanggal 17 aja secara keseluruhan masih lebih banyak yang jualan sih kalau kita lihat sekilas, walaupun nggak beda jauh sama yang masuk. Yang nampung XL, XY, YP, CC ya, yang nampung ya kebanyakan broker-broker retail, jadi perlu hati-hati apalagi kalau masih dibuka merah. Mungkin buat patokan ya ini aja ya. 258 itu resisten terdekatnya. Support kalau kita ubah aja Fibonacci-nya. Soalnya udah bentuk ini ya, lower high, lower low baru. Ya, ini sih. Buat patokan 254 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya. Kayaknya sih ada kemungkinan turun dulu di bawah ini ya. Jadi lihat aja besok apakah setelah turun di bawah 254 itu bisa bertahan lagi di atas itu atau enggak. Kalau masih berat buat bertahan di atas 254 ya mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau turun terus apalagi bearish untuk trennya itu bisa ke 125, 126. Dan itu ya untuk sama STRK, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.